Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suasana Pedesaan Indonesia. Seperti biasa teman-teman, kita selalu saja mereview keindahan-keindahan alam pedesaan, wisata-wisata yang ada di desa. Begitu juga dengan berita-berita tentang desa. Baik teman-teman, sekarang kita di Jorong Sungai Buluah, Kenagarian, Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Mari kita menikmati pemandangan alamnya yang indah. Tuh yang kita lihat jauh di sana itu adalah Gunung Marapi, dan di sebelahnya itu Gunung Singgalang yang ada di daerah Kabupaten Agam, ya terlebih dekat dengan kota Bukit Tinggi. Baik teman-teman, kalau kemarin kita telah mereview Jorong Sungai Buluah ini dengan menggunakan drone. Jadi silakan bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, silakan dilihat ya video bagaimana kondisi Jorong Sungai Buluah ini secara keseluruhan ya. Bagaimana keindahannya, di situ sangat indah sekali bagaikan lukisan hidup. Dan sekarang kita coba review Jorong Sungai Buluah ini bagaimana ekonomi yang merupakan sumber ekonomi di Sungai Buluah, yaitu banyak sekali. Di sini terjadi dua musim, yaitu musim tanam padi, kemudian musim tanam sayur-sayuran. Karena di sini sumber mata airnya itu dibagi karena banyaknya lahan pertanian atau sawah lainnya, jadi dibagi penggunaannya berdasarkan kesepakatan. Jadi sekarang di Sungai Buluah ini, karena baru saja usai musim tanam padi dan masyarakatnya banyak menanam jenis sayur-sayuran, tapi mayoritasnya adalah cabai, kemudian terong, kacang tanah. Jadi memang Sungai Buluah ini memang terkenal dengan penghasil kacang tanah di daerah Kecamatan Matur ini. Ya seperti ini ya teman, kayaknya ada kacang tanah, kemudian di dalam kacang tanah itu juga ditanami cabai. Ya, jadi semacam tumpang sari begitu. Dan itu adalah pondok. Pondok ini sebetulnya bukan tempat tinggal, tetapi pondok, kalau di daerah kami disebut itu dangau. Dangau ini dipergunakan di saat-saat ya seperti sekarang di musim tanam kacang, karena musuh alami dari kacang ini adalah babi, kera, dan buruk dan lainnya. Jadi mereka kalau malam harinya mereka bisa di pondok ini menempati pondok ini, dan begitu juga di siang hari tempat istirahat. Oke ya teman-teman, dan ini untuk mensiasati dari musuh alami babi, mereka memasang tali. Ini terbuat dari tali rafia yang dipasang sekeliling kebun mereka, jadi untuk menghalangi atau menakut-nakuti lah barangkali ya, untuk babi tidak memasuki kebun kacang mereka. Nah di sini selain kacang, kalau kami lihat juga tuh ada penghasil kelapa juga ada. Kemudian tuh batang durian banyak juga kami lihat di daerah ini. Ada kelapa, kemudian juga ada durian. Baik teman-teman, ikuti saya terus ya perjalanan kami melihat-lihat sekitar Jorong Sungai Buluah. Sekali lagi bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, ingin tahu bagaimana kondisi jorongnya secara keseluruhan atau dusunnya secara keseluruhan, silakan dilihat video kami yang sebelumnya, yaitu kami juga sudah review melalui drone, jadi bisa kita lihat secara lebih leluasa lagi. Oke teman-teman, jangan lupa ya di like, di subscribe juga channel ini, ditulis di kolom komentar bagaimana kesan dan pesan Anda. Nah ini juga salah satu siasat dari penduduk di sini, dikasih pagar, kemudian dikasih jaring agar babi tidak memasuki kebun kacang. Dan ini juga bisa teman lihat banyak sekali tanaman cabai, tapi ya semacam
tupang sari ya, cabai dengan kacang. Ya, selain dari kacang tanah tadi, jagung, di Sungai Buloh ini juga masyarakatnya menanam pisang. Ya, pisang, dan kalau kita lihat tuh di dalam ada yang ditanami duren, kemudian ke kayu manis. Kalau di daerah ini kayu manis ini disebut kulit mani. Mungkinnya karena kulitnya mungkin yang diambil kulitnya. Jadi daerah kami ini disebut kulit mani atau kulit manis. Ada juga pinang. Jadi memang banyak potensi-potensi atau sumber ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Oke, teman, kita terus ya jalan-jalan di pinggiran Jorong Sungai Buloh ini. Dan ini juga ada yang menanam kol atau lobak. Jadi inilah sumber pendapatan dari masyarakat di Jorong Sungai Buloh. Di samping pemandangan sore, kebetulan kami berada di sini masih sedikit udah sore, dan ya seperti inilah suasana di Sungai Buloh dengan adanya tenda-tenda biru. Jadi tenda birunya bukan tenda pesta, tapi itu adalah tempat dari masyarakat di sini panen hasil pertaniannya. Jadi di sini juga sudah mulai musim panen kacang. Jadi di tenda-tenda seperti ini mereka nanti setelah dicabut dan dibawa untuk dilakukan penyortiran, karena tidak semua isinya itu bagus. Seperti itu disortir dan baru dibawa pulang untuk dijemur lebih kering dan dilakukan pengeringan secara alami, baru nanti dibawa ke pasaran. Nah, dari hasil tadi setelah disortir, dan ini kacang ini dibawa dengan karung seperti ini, dan juga dari pembangunan nagari atau desa, jalan ini sudah dibangun, jalan pertanian. Jadi masyarakat di sini lebih mudah membawa hasil pertaniannya untuk keluar dari area pertanian, sawah dan ladang. Ya teman, di samping hasil potensinya sangat bagus, juga keindahan alamnya juga cukup bagus. Kita nikmati ya, bagaikan pemandangan-pemandangan yang indah. Barangkali untuk tempat refreshing ya, jalan-jalan di daerah ini. Dan semoga saja tentunya video ini bisa memberikan hiburan kepada para perantau yang rindu akan kampung halaman. Jadi di video sebelumnya juga kita sudah review dengan drone. Jadi silakan saja teman-teman lihat videonya, itu bisa dilihat secara keseluruhan daerah Sungai Buloh ini. Namun sekarang kita hanya mereview bagaimana sumber perekonomian yang ada di Sungai Buloh. Dan kalau ini kita lihat, ini adalah khusus cabai. Kalau tadi ada tumpang sari, dan kalau ini dilakukan yang ditanam cuman khusus cabai. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat. Ada yang menanam langsung cabai, ada yang tumpang sari, kemudian nanti bergilir lagi menjadi di sini ditanami padi. Celah perkembangan kini kalau ada misalnya ini pengkawan. Oh iya ya. Jadi ladu ko ditanam kacang tuh, adalah tanam ladu lah ko ya pas cabai kacang. Ladu lebih salo di po ya. Iya. Cek enggak. Oi. Ada suaka apa? YouTube.
Ya teman-teman, seperti ini setelah musim kacang siap dipanen, jadi dibikin tenda untuk naungan panen kacang. Jadi karena dia tumpang sari, sifat tumpang sari ya, jadi kacangnya dipanen kemudian tinggal cabai. Dan ini jenis cabainya ada cabai keriting, kemudian juga ada rawit. Kalau ini jenisnya rawit. Ya teman-teman, kalau di kami di daerah Sumatera Barat, cabai rawit ini lebih dikenal dengan lado kutu. Nah, kalau di kami Sumatera Barat, jadi lado kutu mungkin secara keseluruhan itu cabai rawit. Jadi itu yang kita lihat, ada tenda-tenda yang biru, yang kuning, pokoknya tenda-tenda yang ada di sini itu karena di sini lagi musim panen. Ya, di sini musim panen kacang. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari ujung sampai kemari kita perjalanan tadi, semua dilakukan dengan cara tumpang sari. Tumpang sari, jadi ditanami kacang, kemudian ditanami dalamnya cabai. Ada yang cabai keriting dan juga ada cabai rawit yang ditanam. Baik teman-teman, semoga saja ini tentunya memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang Jorong Sungai Buluh, dan juga mungkin bagi para perantau. Semoga saja video ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa mengobat rasa rindu. Dan jangan lupa tentunya walaupun di rantau tetap saja memberikan perhatian terhadap kampung halaman, karena hubungan antara perantau, kalau istilah di Minangkabau, antara ranah dan rantau tentunya harus kita bangun dengan baik. Ada kerjasama ranah dan rantau untuk membangun kampung halaman.